Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludi Kendihu dengan NIM 2022 NM4027 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi organisme di Laut Banda sebagai tugas dari mata kuliah Ekologi Laut Dalam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Frijona F. Lokolo, SPI, MSI. Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu Laut Banda. Laut Banda adalah salah satu wilayah laut terdalam di Indonesia yang terkenal karena keragaman hayati dan peran pentingnya dalam ekosistem perairan global. Kawasan ini terletak di pusat segitiga terumbu karang, menjadikannya sebagai hotspot biodiversitas laut. Menurut NONJI 1987, Laut Banda memainkan peran penting dalam sistem peredaran nutrien regional, terutama melalui proses upwelling. Fitoplankton di Laut Banda. Komposisi jenis fitoplankton. Menurut penelitian Rani 2013, fitoplankton di Laut Banda terdiri dari 3 kelas utama. Yang pertama, Bacillariophyceae, yang kedua, Dinophyceae, dan yang ketiga, Cyanophyceae. Bacillariophyceae mendominasi dengan 10 genera, diikuti oleh Dinophyceae dengan 2 genera, dan Cyanophyceae hanya diwakili oleh 1 genera, tetapi berkontribusi secara signifikan pada biomasa selama periode upwelling. Kelimpahan dan distribusi. Menurut Sadiadi tahun 2004, proses upwelling yang terjadi selama musim timur mendorong peningkatan produktivitas primer yang mendukung kelimpahan populasi fitoplankton. Zooplankton di Laut Banda. Komposisi jenis zooplankton. Studi Mulyadi dan Lekalete 2020 menunjukkan bahwa Copepoda adalah kelompok zooplankton yang paling dominan di Laut Banda, dengan genera utama seperti Onchea sp, Eucalanus sp, dan Coryceus sp. Selain itu ditemukan pula larva ikan. Kelimpahan zooplankton ini menunjukkan adaptasi yang baik terhadap variabilitas lingkungan Laut Banda, terutama dalam hal suhu, salinitas, dan ketersediaan makanan. Kelimpahan dan distribusi. Zooplankton berkisar antara 351 hingga 1190 individu per meter kubik, dengan variasi yang mencerminkan perbedaan lokal dalam kelimpahan fitoplankton, arus, dan kedalaman. Menurut Wulandari 2011, distribusi zooplankton seringkali terkonsentrasi di sekitar zona upwelling, di mana kelimpahan fitoplankton meningkat, memberikan sumber makanan yang melimpah. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi nutrien dan produktivitas. Ketersediaan nutrien yang didukung oleh proses upwelling dan dinamika arus menjadi faktor utama yang memengaruhi kelimpahan fitoplankton dan zooplankton. Sediadi 2004 mencatat bahwa peningkatan konsentrasi nitrat dan fosfat selama musim upwelling secara langsung memengaruhi produktivitas primer, kedalaman, dan intensitas cahaya. Fitoplankton umumnya ditemukan di zona afotik, di mana intensitas cahaya cukup untuk fotosintesis. Sebaliknya, zooplankton memanfaatkan seluruh kolom air, tergantung pada kebutuhan spesiesnya. Menurut penelitian oleh Wulandari 2011, kedalaman distribusi zooplankton dipengaruhi oleh gradien cahaya dan suhu, dengan spesies tertentu yang lebih adaptif terhadap kondisi kedalaman tertentu. Interaksi antara fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah produsen primer yang menjadi makanan utama bagi zooplankton. Menurut penelitian Sitorus dan Wardiatna 2023, perubahan dalam kelimpahan fitoplankton dapat menyebabkan fluktuasi populasi zooplankton. Hubungan ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua kelompok organisme dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem laut. Dinamika populasi. Populasi zooplankton menunjukkan respon cepat terhadap perubahan populasi fitoplankton.
terutama selama periode Bloom. Nanji 1987 mencatat bahwa zooplankton, terutama Copepoda, dapat berkembang biak dengan cepat ketika ketersediaan fitoplankton meningkat, menunjukkan mekanisme umpan balik positif dalam ekosistem perairan. Kesimpulan, distribusi fitoplankton dan zooplankton di Laut Banda dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti nutrien, cahaya, arus, dan dinamika musiman. Interaksi antara kedua kelompok ini tidak hanya menentukan struktur komunitas plankton, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem laut secara keseluruhan. Penelitian oleh Rani 2013, Sediadi 2004, dan Nonji 1987 menunjukkan pentingnya Laut Banda sebagai laboratorium alami untuk memahami dinamika ekosistem laut tropis. Itu saja penjelasan singkat dari saya tentang distribusi organisme di Laut Banda. Terima kasih sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye-bye.